Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan aku Arif. Dan kali ini guys, kita akan lanjut lagi untuk belajar materi-materi TWK untuk persiapan teman-teman dalam menghadapi SKD CPNS tahun 2021. Dan ini udah sesuai dengan kisi-kisi, jadi teman-teman gak usah khawatir. Kali ini kita akan ngebahas materi pilar negara dengan bahasan Pancasila dan UUD 1945 karena ini materi yang sering banget muncul pada soal-soal TWK CPNS tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan juga akan muncul pada CPNS tahun ini ya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke informasinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik juga tombol lonceng di sampingnya biar nanti kalian dapat notifikasi kalau aku udah upload video-video terbaru. Share juga videoku ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagramku di @muhammadarifm. Sebelum kita lanjut, aku juga pengen rekomendasikan buat teman-teman semua yang lagi nyari bimbel online untuk persiapan di CPNS tahun 2021 nanti. Aku bisa rekomendasikan di situs bimbel belajar di jadicpns.com. Jadi teman-teman, aku udah cantumkan linknya di bawah. Jadi cpns.com itu teman-teman bisa mempelajari tryout, latihan-latihan soal yang nantinya gak cuma ada jawabannya aja tapi juga ada pembahasan dan ada materinya juga. Jadi teman-teman selain ngerjain soal, kalian juga bisa langsung belajar materi-materinya ya. Dan ada kabar gembira buat teman-teman yang nantinya masukkan kode referral dunia CPNS. Nanti teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 27.000. Jadi yang awalnya harganya 126.000, teman-teman cukup membayar seharga 99.000. Buat teman-teman juga yang pengen daftar di Rumpun Tenaga Kesehatan dan kalian udah pengen belajar materi SKB dari sekarang, kalian udah bisa beli bukunya SKB Kesehatan Umum yang tersedia juga di Shopee di toko Idola CPNS. Linknya juga udah aku cantumkan di bawah buat teman-teman yang pengen order sebelum kehabisan, order dari sekarang karena stok terbatas ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke latihan soalnya. Jadi aku bakal nunjukin soalnya terlebih dahulu. Jumlah soalnya ada 20 dan teman-teman silakan dikerjakan dengan menggunakan waktu ya. Jadi aku harap 20 soal ini teman-teman cukup mengerjakan dalam waktu 15 menit aja. Jadi nanti akan ada dua bagian ya, 10 soal pertama dan 10 soal kedua. Teman-teman kerjakan dalam waktu 15 menit dan nanti kita akan ngebahas pada sesi video ini. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk komen skor kalian berapa ya. Kalau udah siap kita langsung aja ke soal-soalnya. Ini dia. Oke, ini dia 20 soalnya dan sekarang kita langsung aja ngebahas dari soal yang pertama di bagian pertama ya. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial adalah A. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. B. Eksekutif dipilih rakyat baik melalui pemilihan secara langsung maupun tidak secara langsung melalui badan perwakilan. C. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya atau menteri, dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. D. Presiden beserta kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.
Oleh karena itu, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkan. Atau yang E, kekuasaan legislatif atau DPR lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif, Perdana Menteri atau Kanselir, sehingga kabinet atau menteri-menteri harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Yang ditanyakan di sini adalah yang bukan ya, yang bukan ciri-ciri. Jawabannya adalah yang E. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power. Kemudian dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh rakyat baik melalui pemilihan secara langsung maupun tidak secara langsung melalui badan perwakilan. Yang keempat, presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan para pembantunya atau menteri, dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang kelima, presiden beserta kabinet tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Oleh karena itu, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak saling menjatuhkan atau membubarkannya. Jadi, kecuali di sini adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer kecuali A. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. B. Eksekutif Perdana Menteri Kanselir dipilih oleh kepala negara, raja atau ratu yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen. C. Kekuasaan legislatif DPR lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif Perdana Menteri atau Kanselir, sehingga kabinet atau menteri-menteri harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. D. Program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijakan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Atau yang E, kedudukan kepala negara, raja, ratu, pangeran, atau kaisar hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu-gugat. Lagi-lagi ini kecuali ya, teman-teman jangan sampai salah. Jawabannya adalah yang A. Karena ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer, ini menurut aku ini materi yang teman-teman harus tahu ya dan harus paham. Kalau teman-teman bisa hafalkan juga lebih baik. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama berdasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar atau diffusion of power. Yang kedua, eksekutif Perdana Menteri Kanselir dipilih oleh kepala negara, raja atau ratu yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemen. Yang ketiga, kekuasaan legislatif DPR lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif Perdana Menteri atau Kanselir, sehingga kabinet, menteri-menteri harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada DPR atau parlemen. Yang keempat, program-program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. Apabila kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang dibuat, maka anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Dan yang terakhir, yang kelima, kedudukan dari kepala negara, raja, ratu, pangeran, atau kaisar hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu-gugat. Maka yang bukan adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang ketiga, ini dia. Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan pujangga Indonesia pada masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapa pengarangnya? Kitab Sutosoma karangan Putantular, Kitab Sutosoma karangan Pukanwa, Kitab Hariwangsa karya Mpu Panulu, Kitab Baratayuda karangan Puseda, atau Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. Jadi ini ya, untuk kata Pancasila sebenarnya ada di dua kitab ya. Ada di Kitab Sutosoma karangan Putantular dan ada juga di Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca. Jadi sebenarnya baik Kitab Sutosoma karangan Putantular maupun Kitab Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca sebenarnya dua-duanya itu mengandung kata-kata Pancasila. Kita lanjut ke soal yang keempat. Ini dia. Rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional di Indonesia ketika itu memaparkan khas asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin, tokoh lainnya adalah siapa? Jadi 3 tokoh lain yang memaparkan asas negara.
ataupun yang kita kenal dengan Pancasila ya. Yang pertama Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. Ade Cokronegoro, D. Mr. Syarifuddin Prawiranegara, atau yang E. Mr. Muhammad Rum. Jawabannya adalah yang A. Jadi tiga tokoh yang menyampaikan asas dasar negara ya, yang kemudian nanti diterima adalah ide dari Insinyur Soekarno. Itu adalah Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Yamin, dan satu orang lagi adalah Profesor Dr. Supomo. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang kelima. Pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea keempat tentang perumusan 5 asas falsafah negara Indonesia Merdeka, di mana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya, hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu dari tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya adalah siapa? A. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, B. Ki Hajar Dewantara, C. Ki Bagus Hadikusumo, D. Tengku Daud Beruh ya, atau yang E. Umar Said Cokroaminoto. Jawabannya adalah yang C. Salah satu tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Kita lanjut ke soal yang keenam. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan A. Padi berwarna hijau dan kapas berwarna merah putih, B. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih, C. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna merah putih, D. Padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hitam putih, atau yang E. Padi berwarna merah dan kapas berwarna tua hijau muda. Jawabannya adalah yang B. Ya, teman-teman silakan juga bisa ngelihat di lambang Pancasila. Sila kelima itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan dengan padi berwarna kuning emas dan kapas berwarna hijau putih. Kita lanjut ke soal yang ketujuh. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan peraturan nomor berapa? Ya, apakah peraturan pemerintah nomor 66 tahun 51 tanggal 17 Agustus 1951 atau pada tanggal 17 September 1951 atau pada tanggal 17 Oktober 1951, 17 November 1951 atau 17 Desember 1951? Jawabannya adalah yang C. Lambang Garuda Pancasila ditetapkan sebagai lambang negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951 ya. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Sesuai dengan UUD 1945, anggaran pendidikan nasional setidaknya sebanyak berapa dari APBN? 10%, 20%, 25%, 30%, atau 50%? Jawabannya adalah yang B, ya. Anggaran pendidikan nasional diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 4 yang berbunyi, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Jadi jawabannya adalah yang B, 20%. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Pasal UUD 1945 yang mengatur tentang bendera negara adalah pasal 35, 36, 36A, 36B, atau 36C. Jawabannya adalah yang A. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk pasal 35, bendera negara Indonesia ialah sang saka merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dan pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Maka yang mengatur tentang bendera itu ada pada pasal ke-35 ya. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar dalam pasal keberapa? 15, 17 ayat 1, 10, 11 ayat 1, atau 12? Jawabannya adalah yang C ya. Untuk pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain
Tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Pasal 10, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12, Presiden menyatakan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang ya. Oke, kita lanjut ke 10 soal bagian kedua dan informasi juga buat teman-teman. Jadi soal yang pertama ini itu soal yang muncul ketika aku tes CPNS ya. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara menurut Muhammad Yamin adalah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembahasan. A, B, C, D, atau E? Jawabannya adalah yang A. Jadi, guna mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPK yang pertama adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama pergerakan nasional Indonesia. Yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Republik Indonesia itu adalah sebagai berikut. Muhammad Yamin itu menyampaikan idenya mengenai peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Supomo, persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Lalu Soekarno itu menyampaikan ide kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa. Maka ya gagasan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin itu adalah yang A, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berikut ini yang merupakan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara menurut Supomo. Kalau yang sebelumnya itu kan adalah menurut Muhammad Yamin dan sekarang adalah menurut Supomo. Nah, kita udah ngebahas ya tadi. Kalau menurut Supomo itu adalah yang B, ya. Jadi Supomo itu menyampaikan idenya mengenai persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah dan keadilan sosial. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk yang soal ketiga ini itu adalah rumusan asas negara menurut Soekarno. Ya, kita udah lihat pembahasan sebelumnya. Jawabannya adalah yang C. Jadi menurut Soekarno, asas negara itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang keempat. Salah satu penjabaran dari Trisila menurut Soekarno yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang berkebudayaan, nasionalisme, demokrasi, atau gotong royong. Jawabannya adalah yang B, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini jawabannya salah ya, jadi ini jawabannya harusnya yang B. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara RI yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tersebut kemudian dikenal dengan istilah Pancasila. Tapi bila ingin diperas lagi menjadi 3 sila atau trisila, itu ada sosionasionalisme, kemudian sosiodemokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan. Maka jawabannya adalah yang B ya. Ini salah ya ini, jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal yang kelima. Eka sila atau satu sila yaitu merupakan sila sosionasionalisme, gotong royong, musyawarah demokrasi atau kemanusiaan. Jawabannya adalah yang B, gotong royong. Menurut Insinyur Soekarno lagi, bila trisila ini hendak diperas kembali menjadi eka sila atau satu sila, yaitu merupakan sila gotong royong. Ini merupakan upaya dari Bung Karno dalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negara RI yang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, gotong royong. Kita lanjut ke soal yang keenam. Kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya merupakan pengertian dari dimensi Pancasila. Apakah realita, idealisme, fleksibilitas, instrumental, atau praktis? Jawabannya adalah yang C ya. 3 dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama dimensi realita. Ini artinya nilai-nilai dasar yang tercantum di dalam ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat, di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Yang kedua, dimensi idealisme, artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Kemudian dimensi fleksibilitas, artinya kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Jadi sebenarnya ada keywordnya sih, ada kata-kata menyesuaikan diri.
Menyesuaikan diri itu kan berarti lebih ke fleksibel kan. Jadi teman-teman bisa menggunakan beberapa keyword untuk mencari term ataupun jawaban-jawaban yang berhubungan dengan istilah-istilah ya. Soal yang ketujuh, nilai-nilai dasar yang tercantum di ideologi tersebut mencerminkan kenyataan hidup yang ada di dalam masyarakat di mana ideologi itu ada untuk pertama kalinya. Hal tersebut merupakan dimensi Pancasila. Ini kalau teman-teman udah hafal yang tadi ya itu pasti udah tahu sih jawabannya. Ini jawabannya adalah yang A ya. Karena kita udah bahas ya tadi mengenai dimensi ideologi Pancasila. Jadi untuk soal ini yang mencerminkan kenyataan hidup yang ada di masyarakat itu merupakan dimensi dari realita ya. Soal ke-8, Pancasila mengandung harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. Nah, ini merupakan dimensi Pancasila apa? Jawabannya adalah yang B, idealisme ya, karena kita juga udah ngebahas yang tadi, dimensi idealisme ini artinya kualitas ideologi yang tercantum dalam nilai dasar tersebut bisa memberikan harapan kepada berbagai kelompok dan masyarakat mengenai masa depan yang lebih baik. Jawabannya adalah yang B. Soal ke-9, seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara disebut apa? Rencana pembangunan, peraturan perundang-undangan, nilai norma, atau ideologi? Jawabannya adalah yang E ya, ideologi. Ideologi itu adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Logos artinya pengetahuan, sedangkan idea artinya apa? Perbuatan, pemikiran, pengukuran, perumusan, atau pengakuan. Jawabannya adalah yang B ya. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan, sedangkan logos artinya pengetahuan. Jawabannya adalah yang B. Ideologi berasal dari kata ide dan logos. Idea artinya pemikiran, konsep atau gagasan, adapun logos artinya pengetahuan ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soalnya. Silahkan kalian komen di bawah kalian benar berapa. Plus waktu yang kalian butuhkan untuk menjawab 20 soal ini ya. Semakin cepat semakin baik. Tapi jangan lupa juga kalian juga harus tepat dan cepat ya. Jadi percuma cepat kalau banyak yang salah. Dan percuma benar kalau misalnya teman-teman juga waktunya kepanjangan. Karena nanti banyak soal yang teman-teman nanti nggak bisa jawab kalau terlalu kelamaan ngerjainnya ya. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan soal kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah aku akan share lagi ke teman-teman semua informasi-informasi dan pembahasan materi SKD lainnya pada video mendatang insya Allah ya. Terima kasih udah menyaksikan. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.